Salam sehat sejahtera untuk sedulur dan rekan-rekan sekalian, terutama bagi rekan-rekan anggota komunitas yang terus setia menyimak setiap pembaruan informasi yang ada. Kita semua menyadari perjalanan bertahun-tahun ini cukup menyita rasa batin yang mendalam pada penantian akhir yang diharapkan. Ada yang memilih tetap menyimak, ada yang masih aktif berjuang, dan ada pula yang sudah merasa lelah. Tentunya, masing-masing rekan memiliki cara tersendiri dalam menyikapi proses yang sedang berjalan. Dinamika informasi kini kembali bergulir dengan hadirnya perbincangan terbaru terkait sistem 101 pada jalur dana dinasti. Video ini hadir bukan untuk mematahkan harapan atau menyudutkan pihak manapun, melainkan sebagai ruang diskusi yang sehat bagi kita bersama. Sebagai bagian dari sesama rekan yang ikut menyimak, mari kita uraikan alur informasi ini agar kita semua bisa memahami kondisinya dengan batin yang tenang dan kepala dingin. Mengapa dalam rentang waktu yang sangat singkat, setiap edaran informasi seringkali menghadirkan agenda yang begitu cepat berganti? Mulai dari munculnya narasi besting system, berlanjut ke pengaktifan kredit line, hingga kini giliran sistem 101 yang lagi-lagi menguji batin kita untuk tetap bersikap tenang dan menimbang secara jernih. Sementara di tingkat arus bawah, banyak rekan-rekan yang merindukan bukti nyata, dinamika di setiap edaran informasi, seolah selalu memiliki cara uniknya tersendiri untuk terus menunda kepastian dan menghadirkan syarat baru yang tak kunjung usai. Poin yang cukup menyita perhatian arus bawah adalah munculnya kembali kewajiban pengiriman data atau iuran sebagai syarat mutlak pengaktifan agar dana bisa cair. Mari kita gunakan momen ini untuk berefleksi bersama. Dalam transaksi keuangan yang bernilai sangat besar, resmi, dan transparan, apakah wajar jika prosedur pencairan selalu diiringi oleh tahapan pengiriman biaya administrasi baru yang bersifat mendadak, berulang, dan mengikat? Mempertanyakan hal ini bukan berarti kita membangkang, melainkan bentuk ikhtiar untuk melindungi dompet dan keuangan keluarga kita di kehidupan nyata. Waalaikumsalam, Bos. Ini pesan dari HME, ini pesan dari HME dulu ya, kalau nanti saya tanya, pokoknya seluruh anggota saya itu ikuti instruksi dari HME yang 101, Bu, karena itu adalah sistem perjanjian amanah dunia. 101 itu adalah sistem dari dinasti, sistem dari kerajaan, sistem dari World Bank, tatanan dunia, semua ada di 101. Jadi apabila anggota sudah kirim 101, itu data anggota dimasukkan ke sistem perbankan, langsung bisa on, Bu. Dan HMI sudah bilang ke saya, hari ini Mas Agus kita buktikan on rekeningnya. Itu HMI sudah. Ini wajib semua? Wajib, karena rekening anggota tidak akan pernah bisa on kalau belum kirim 101 yang tanggal 12 bulan 8 tahun 2026. 101 itu sudah berulang-ulang, Bos, teman-teman ngomongnya seperti itu, Bos. Oh iya. 101 kok berulang-ulang ini. Lah, iya memang berulang-ulang, tapi sekarang ini kita sudah menuju tatanan dinasti, tatanan kerajaan. Yang artinya aset amanah ini kalau tidak dijamin kolateral dari kerajaan, sampai kiamat pun tidak akan pernah cair, Bu Ika, gitu loh, Bu. Kalau anggota mau mengikuti program, mau sampai tahun 2027 pun, program apapun tidak akan pernah cair. Kita mencari solusi kan untuk cair, gitu loh, Bu Ika, gitu loh. Lah, sedangkan ini 101 ini sistem yang terakhir adalah sistem tatanan World Bank, tatanan dunia, tatanan perbankan, tatanan kerajaan, tatanan dinasti. Maka barang siapa ikut di 101 ini wajib, dan HMI sudah menjamin ke saya, siapapun anggotamu yang mengikuti perintahmu 101 hari ini juga HMI akan diselesaikan, dikasih itu, Bu. Jadi diselesaikan tanggal 12 bulan 8 tahun 2026. Pokoknya kuncinya di 101 titik sudah, dikasih itu. Nah, titik, saya berarti titik sudah tidak ada koma. HMI sudah bilang, seluruh anggotamu jika kirim 101 ya cair, jika tidak kirim 101 tidak akan pernah cair, kata HMI. Udah gitu aja, Bu. Oh, artinya yang jadi patokan 101 ini. Iya. Terus untuk kontri-kontri yang kemarin-kemarin sudah banyak, itu gimana kalau itu sudah kita fokusnya ke 101? sudah dikeluskan dengan nominal mainnya, nanti ada yang nerima 250T, ada yang 350T, ada yang 700T, ada yang 1500T. Ya, sudah. Jadi untuk nominalnya sudah dibagi 4, WK. Jadi adil sesuai kontribusi, WK, gitu loh, WK. Tapi nominal 250 sampai 1500T tanpa dimasukin 101 tidak akan pernah on di bank, gitu loh, Bu. Gitu loh. Oh, gitu.
Jadi saya berani taruhan nyawa, saya berani disumpah mati, saya berani ditabrak truk atau ditabrak bis. Saya berani semuanya. Seluruh program amanah tidak akan pernah cair kalau tidak melalui 101. Dan 101 ini dipegang oleh HMI langsung. Jadi kalau kenal HMI dia cair, kalau tidak kenal HMI tidak mungkin cair, Bu. Karena yang ngurus sistem 101 dari dinasti kerajaan, mulai dari UK London sampai ke Singapura, sampai ke BI Jakarta, sampai ke kerajaan-kerajaan, itu adalah HMI, Bu. Tapi loh Bu ya, tetap keluarnya melalui Republik Indonesia karena kita pakai mata uang rupiah, bank pelaksananya yaitu tetap bank pelaksana dari Republik Indonesia, Bu. Itu loh. Tapi penjaminnya semua itu dari dinasti atau kerajaan, obligasi dari kerajaan, kolateral dari kerajaan, Bu, itu loh. Mata uang yang dipakai rupiah, tanpa ada dua jaminan itu, mata uang kita itu tidak akan bisa mencairkan aset amanah, Bu, itu loh, Vika. Selain masalah teknis, muncul pula narasi filosofis mengenai perubahan tatanan dunia baru, siklus 500 tahunan, hingga kemunculan era baru. Kita tentu perlu membedakan dengan bijak mana narasi yang bersifat spekulatif atau filosofis, dan mana realitas ekonomi harian yang sedang kita jalani. Memimpikan tatanan yang lebih baik tentu tidak dilarang, tetapi jangan sampai harapan tentang perubahan sistem dunia yang belum terverifikasi justru mengabaikan keamanan finansial keluarga yang sudah jelas ada di depan mata. Topik dana amanah adalah hal sensitif yang menyangkut harapan banyak orang. Oleh karena itu, langkah paling bijak bagi kita saat ini adalah selalu melakukan verifikasi dan check and recheck melalui otoritas resmi negara, seperti OJK atau lembaga keuangan berizin. Keputusan akhir tentu kembali kepada diri masing-masing. Namun, mari kita kembali fokus pada produktivitas sehari-hari. Jaga kesehatan batin, lindungi keuangan keluarga, dan jangan biarkan energi kita habis hanya untuk penantian yang menguras emosi. Tetap tenang dan bijak.